Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, perkenalkan nama saya Andreas Abai Saputra, NIM 22862300011 dari kelompok 3 mahasiswa PPKN Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang kami buat yang berjudul analisis mengenai perguruan tinggi batal mendapatkan jatah kelola tambang. Baik, masuk ke dalam latar belakang. Latar belakang ini adanya unsur-unsur yang terkait ke dalam judul tersebut. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, termasuk sektor pertambangan. Untuk memaksimalkan manfaatnya, sempat ada kebijakan yang memberikan hak kelola tambang kepada perguruan tinggi. Tujuannya apa saja? Yang pertama, agar kampus bisa memanfaatkan potensi tersebut untuk pendanaan riset, untuk pengabdian masyarakat, dan pendidikan yang lebih mandiri. Namun, di awal 2025, rencana ini dibatalkan oleh DPR dan pemerintah. Pembatalan ini menimbulkan kontroversi. Sebagian menilai bahwa keputusan ini merugikan dunia pendidikan, sementara yang lain menganggap perguruan tinggi ini belum siap mengelola sektor sebesar pertambangan. Namun, proposal ini hadir untuk menganalisis keputusan tersebut dari berbagai sisi, dari politik, kebijakan publik, ekonomi, dan peran strategis kampus. Masuk ke dalam rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah dan tujuan ini ada beberapa poin yang kami ambil. Yang pertama, apa risiko bagi perguruan tinggi akibat pembatalan ini? Nah, nanti ada jawaban-jawabannya. Yang kedua, apa penyebab utama gagalnya perguruan tinggi mendapatkan hak kelola? Yang ketiga, apa dampaknya terhadap pendanaan riset kampus? Masuk ke dalam tujuan. Tujuan penelitian ini ada beberapa poin juga. Yang pertama, menganalisis manfaat dan kerugian dari kebijakan ini. Yang kedua, mengungkap penyebab kegagalan kebijakan. Yang ketiga, melihat dampaknya terhadap tridharma perguruan tinggi. Baik, masuk ke dalam kajian teori. Kajian teori ini ada beberapa poin. Kami menggunakan beberapa pendekatan teori, antara lain yang pertama, teori kebijakan publik. Teori kebijakan publik ini untuk menilai proses perumusan dan pembatalan kebijakan tambang ini. Yang kedua, ada teori oligarki dan elitisme, yang dimana menggambarkan bagaimana kekuasaan politik dan ekonomi terpusat pada kelompok tertentu. Yang ketiga, ada teori good governance untuk menilai apakah keputusan ini transparan, partisipatif, dan adil. Adapun teori strategis kampus, yang dimana kampus ini bukan hanya lembaga pendidikan, tapi juga aktor pembangunan nasional. Dan adapun teori pembangunan berkelanjutan. Teori pembangunan keberlanjutan ini menilai kesiapan kampus dari aspek lingkungan dan sosial. Masuk ke dalam metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini kami ada beberapa poin pula. Ini menggunakan metode kualitatif dan deskriptif. Ada sumber data yang berasal dari dokumen UU Minerba, draft RU terbaru, pernyataan pejabat dan akademisi, dan adapun berita-berita aktual. Dan kita mewawancarai beberapa kampus yang terlibat gitu. Yang dimana teknik ini pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur dan analisis dokumen, serta wawancara mendalam terhadap yang tadi responden dan yang relevan, yang dari tadi kampus-kampus terkait seperti ITB, IPB, UGM maupun yang lain. Adapun pembahasan ini kami menganalisis dalam beberapa hal. Pembatalan hak kelola tambang membuat kampus kehilangan peluang pendanaan alternatif. Dominasi aktor politik dan oligarki menyebabkan perguruan tinggi kalah dalam negosiasi kebijakan. Tidak adanya proses partisipasi dalam revisi UU Minerba disorot oleh ICW dalam para akademisi. Beberapa pihak
mendukung keterlibatan kampus karena dinilai lebih moral dan ilmiah. Namun ada juga yang menilai bahwa kampus tidak seharusnya cawe-cawe di pertambangan gitu. Itu dalam pembahasan yang kami analisis tersebut. Adapun kesimpulan dari yang kami buat proposal ini yaitu pembatalan hak kelola tambang oleh kampus mencerminkan lemahnya posisi politik perguruan tinggi. Kebijakan ini berbasis tadi ada metodologinya, good governance, dan lebih mencerminkan kepentingan kelompok elit. Kampus kehilangan potensi ekonomi dan ruangan pembelajaran praktis bagi mahasiswa. Perlu ada reformulasi peran kampus dalam pengolahan sumber daya publik secara adil dan strategis. Baik, kurang lebihnya saya Andreas Abayo Saputra, demikianlah video presentasi proposal kami. Demikianlah video presentasi proposal saya. Semoga dapat memberikan gambaran awal yang jelas tentang arah penelitian kami. Kami mohon saran dan kritik yang membangun agar penelitian ini dapat lebih baik ke depannya. Terima kasih atas pengertiannya, perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.